Artinya banyak melihat pembangunan-pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi ini, ada beberapa wilayah memang yang masih termarginalkan gitu. Intinya seperti itu. Kalau bicara selatan utara, banyak pembangunan difokuskan ke wilayah selatan. Toh ini khusus untuk infrastruktur nih kemarin. Ya. Nah, kami berharap tentunya kepemimpinan Pak Eka dengan sebuah motonya 2 kali lebih baik, ya tentunya bukan hanya sekedar moto, tetapi ada gitu ya peran serta aktif para stakeholder ini, ya mereka juga menyambut gitu, bukan hanya di atas saja yang bergerak, tetapi di bawahnya juga ikut bergerak. Kalau dari pelayanan publik, ya saat ini sedikit-sedikit ya sudah mulai banyaklah diterima baik gitu oleh masyarakat. Cuma dalam konteks pengentasan kemiskinan, terlebih pada saat pandemi saat ini, hampir dikatakan ya punah. Bahkan ada kategori orang miskin baru saat ini, yang miskin tambah miskin, yang tadinya pra-miskin aja jadi miskin beneran sekarang. Harapannya seperti itu, bisa lebih baik. Dan yang keduanya lagi, kalau bicara COVID sampai dengan saat ini, kita bicara corona yang nggak ada harapan, bansos dari kabupaten yang baru 1 kali, ini yang sering dipertanyakan oleh banyak orang. Gitu loh intinya. Yeah. Mereka mempertanyakan, kemana ini? Gitu loh, atau mungkin dialihkan ke apa dan segala macam gitu. Karena orang boleh dibilang disuruh jaga 3M dan segala macamnya gitu ya, tetapi mereka pemerintah sendiri nggak begitu perhatian, nggak begitu peduli. Intinya itu aja. Di zaman sekarang, prosesnya di zaman sekarang kalau dibilang sulit, ya nggak munafik soal sulit ya, dalam arti ya sulit untuk nyari kerjaan ya gitu. Apalagi kan balik lagi di masa-masa pandemi ini ya sangat sulit gitu sih. Sulit sih kalau menurut saya, sulit. Pemdanya ya harus ya komunikasi ke perusahaan itu, ya haruslah harus rekrut orang-orang lokal sekitaran situ gitu, yang berkompeten ya gitu sih. Jadi harus saling komunikasi yang baik gitu, antara Pemda dan investor gitu ya, untuk bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, yaitu merekrut orang-orang di sekitaran yang ada di situ di perusahaan tersebut gitu, untuk biar tidak ada pengangguran yang lebih banyak lagi. Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Lebih dari 5.000 perusahaan dan pabrik berdiri di sejumlah kawasan industri. Namun, adanya industri tidak serta-merta menyejahterakan warganya. Justru keberadaannya menghasilkan persoalan kompleks, di antaranya kemiskinan, sulitnya mencari pekerjaan, dan pencemaran lingkungan. Selain itu, perilaku korupsi dari aparatur sipil negara menjadi salah satu persoalan yang serius. Berbicara mengenai warga miskin, jumlahnya terus bertambah. Angka yang tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di tahun 2015 tercatat sebanyak 577.000, sementara saat ini mencapai 584.000. Jumlah tersebut belum termasuk warga yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja akibat dampak COVID-19. Dengan banyaknya angka warga miskin, artinya peran pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mensejahterakan warganya belum terlihat. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, mengatakan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi tidak menyentuh. Eksekutif dinilainya tidak bisa mengentaskan masalah kemiskinan. Harusnya dana anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD digunakan untuk program yang bersifat stimulus, apalagi saat ini juga tengah dilanda pandemi COVID-19. Ini tidak hanya dampak daripada pandemi COVID loh. Kalau pandemi COVID rata-rata kita juga tidak bisa pungkirin dampak pengurangan pekerja, dampak dirumahkan, kemudian dampak kita kegiatan usaha jadi terhenti. Itu kan dampak yang pandeminya. Tapi ingat, dampak pemberlakuan PSBB itu sendiri juga berdampak loh. Contoh usaha-usaha kita punya UKM
juga nggak bisa jualan. Kemudian kita punya usaha wisata juga harus tutup. Punya restoran, warung juga harus tutup. Tutup dalam arti kegiatan kita dibatasi. Yang seharusnya kita bisa dagang, orang bisa duduk di warung-warung, di rumah makan, tapi ternyata sekarang harus delivery order. Nah, itu kan bagian daripada dampak pemberlakuan PSBB. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau secara masif ini kabupaten kota, kemudian nasional terdampak, maka mohon maaf, kuartal kemarin kan kita sudah tahu bersama Republik Indonesia itu masuk ke resesi ekonomi. Ini bahaya. Apabila dua kuartal ke depan kita tidak bisa tangani bersama secara nasional, ya mohon maaf, kita bisa simpulkan kita akan masuk kepada krisis ekonomi. Untuk persoalan lingkungan juga sama saja, belum ada satu hal yang berhasil dibanggakan. Penghargaan Adipura yang selalu diidamkan pemerintah Kabupaten Bekasi selalu gagal diraih akibat masih banyaknya tumpukan sampah. Yang terbaru, tumpukan sampah berada di Kali Jambe, Jatimulya, Tambun Selatan. Tumpukan sampah itu tepatnya berada di ujung perumahan Jatimulya Regency, dekat tol Jakarta Cikampek, yang didominasi sampah plastik, styrofoam, sampah rumah tangga maupun kayu dan ranting pohon. Ketua Koordinator Peduli Kali Jambe, Sadik, mengatakan kondisi kali dengan tumpukan sampah itu sudah menjadi pemandangan biasa. Kondisi tersebut akan berdampak banjir yang melanda warga Jatimulya dan sekitarnya. Warga sudah melaporkan, meskipun sering dibersihkan, namun sampah itu tetap ada, sehingga dibutuhkan peran dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan sampah tersebut. Crossing tol ini kan sebenarnya tidak ujuk-ujuk sampah itu muncul ada di sana, Pak. Pasti ada yang membuang, ada yang orang yang tidak tertib, warga kita tidak tertib, mungkin beranggapan sampah dapur rumah tangganya dimasukin dalam plastik, diundul-undul, dibuang ke badan sungai, ya sedikit-sedikit lama-lama menumpuk, karena itu kan sering terjadi, bahkan sering terjadi beberapa kali pembersihan di crossing tol. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Jangan sampai rekan-rekan kita di DLH Kabupaten Bekasi mengerjakan sesuatu yang seharusnya bisa dikerjakan oleh warga, mengantisipasi supaya zero waste dari rumahnya. Sementara itu, Camat Tambun Selatan, Junevi, mengatakan sampah yang ada di Kali Jambe mayoritas berasal dari Kota Bekasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi supaya sampah tidak mengalir ke Kabupaten Bekasi dan dipasang jaring untuk menghalau sampah. Dua kepala desa ya, satu kepala desa Lambang Jaya, Lambang Sari, dengan Lurah Jatimulya, yang kita koordinasikan dengan Lurah Mustika Jaya dan Camat Mustika Jaya. Alhamdulillah tadi pagi sudah bertemu, ya intinya yang pertama mereka mendukung kita, besok untuk kegiatan Senin insya Allah akan ikut kerja bakti. Yang kedua memang kedepannya kita akan mungkin membuat seperti jaring-jaring ya di masing-masing tempat, jadi nanti biar ketahuan juga ini sampahnya dari mana gitu ya. Nah, kalau memang dari kota otomatis kan nanti mampetnya juga di jaring mereka gitu ya. Memang anggaran sebegitu besar menurut saya itu adalah anggaran yang benar-benar fantastis ya. Hanya untuk ukuran WC, sebagaimana kita tahu WC biasa ukurannya paling besar mungkin ukurannya 1 meter persegi ya. Dianggarkan kalau untuk normalnya WC itu nyampe 10 juta lah mungkin satu WC bisa. Tapi ini bisa mencapai 198 juta ya untuk satu WC Pak ya. Ya. Nah ini kalau menurut saya ada kelalaian di Dewan kita di DPRD Kabupaten Bekasi sehingga bisa lolos anggaran sebesar ini hanya kalau nggak salah itu di SDN Mangunjaya kalau nggak salah ya, yang sempat viral di warga Tambun beberapa waktu yang lalu. Saya juga sempat menyumbangkan sumbangsi saya di grup warga Tambun untuk hal ini. Kalau bisa adalah semacam independensi terhadap hal ini untuk mengejar orang ini atau siapa yang terlibat di dalam anggaran ini. Ini bisa jadi menjadi korupsi berjamaah ini Pak ya. Untuk anggaran seperti ini bisa dibagi-bagi ke siapa aja yang terlibat dalam hal ini. Karena tidak menutup kemungkinan banyak yang di balik partai lah biasanya. Biasanya orang-orang partai yang banyak melakukan korupsi di balik anggaran yang mengatasnamakan untuk anggaran buat rakyat tapi duitnya dikorupsi dengan berbagai macam dalih ya, misalnya seperti pembangunan WC yang kita sama-sama menyesalkan sehingga bisa terjadi anggaran yang begitu sangat besar.
Untuk masalah korupsi juga menjadi momok sekaligus perilaku yang patut diwaspadai. Kita tentu masih ingat suap perizinan proyek Meikarta di tahun 2018 lalu yang dilakukan Bupati terdahulu, Neneng Hasanah Yassin, dan 4 pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi. Mereka diciduk KPK dan dicebloskan ke penjara. Adanya kasus ini bagai durian runtuh bagi Eka Supriyatmaja yang kala itu menjabat sebagai Wakil Bupati Bekasi. Ia langsung diangkat menjadi Bupati Bekasi untuk mengisi kekosongan jabatan. Potensi dugaan korupsi negara akibat perilaku korupsi kini menyeruak dalam proyek pembangunan toilet di 488 SD dan SMP negeri. Bayangkan, anggaran pembangunan 1 toilet dengan spesifikasi 2 kamar WC dan 2 urinoir serta tempat mencuci tangan harganya senilai Rp198 juta. Jika dihitung secara nalar konstruksi, pembangunannya tidak mungkin menelan anggaran yang fantastis. Kasus ini pun menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah mendapat laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pembangunan toilet tersebut. KPK segera melakukan telaah dan kajian. Jika ditemukan penyimpangan, maka akan dilakukan langkah sebagaimana hukum yang berlaku. Langkah KPK ini diapresiasi oleh anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi, Urian Riana. Sebagai legislatif, meski memiliki fungsi anggaran, DPRD mengaku tidak secara detail diinformasikan terkait pembangunan toilet tersebut. Oleh karenanya, temuan toilet ini harus disikapi secara serius oleh Bupati Bekasi. Jika ada pelanggaran, maka diserahkan ke penegak hukum. Ya, saya menduga seperti itu. Makanya saya akan berusaha pada saat rapat itu akan mengejar, ya kan, kenapa bisa terjadi seperti ini. Siapa yang bertanggung jawab, begitu kan? Karena Kabupaten Bekasi ini seringkali gitu loh, seringkali melakukan hal yang tidak berkualitas, seringkali melakukan hal yang tidak terpuji kaitan dengan APBD ini. Makanya saya pikir kalau kita gali, ya kan, pada saat rapat dengan orang-orang dinas PUPR, kemudian muncul hal-hal yang tidak kita inginkan, saya tidak akan mentolerir hal ini terulang kembali. Ini harus dibereskan, harus dirapihkan. Begitu. Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja menyebut proyek ini memang sengaja dianggarkan untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Pemerintah daerah juga memperbaiki kerusakan di beberapa sekolah. Sementara untuk berbagai pengentasan persoalan seperti bantuan sosial maupun penanganan COVID-19, Eka mengaku akan dimaksimalkan di tahun 2021. Itu memang sengaja kita anggarkan ini untuk tadi mendukung terkait dengan pembelajaran tatap muka. Kita begini, sebetulnya kita juga menganggarkan sekolah-sekolah yang sudah memang kondisinya sudah memprihatinkan. Program pemerintah daerah di tahun 2020 adalah yang pertama, bagaimana kita ingin pembangunan di Kabupaten Bekasi di pendidikan itu diutamakan sekolah-sekolah yang sudah kondisinya tidak layak. Persoalan di Kabupaten Bekasi yang begitu rumit membutuhkan peran dari pemerintah daerah. Jangan sampai program yang dilakukan tidak menyentuh masyarakat. Warga Bekasi saat ini beranggapan tidak memiliki bupati karena program-program yang berkaitan dengan pelayanan publik dianggap biasa saja. Di tahun ini harus menjadi momentum pemerintah daerah memaksimalkan kinerjanya. Jika tidak, yang menjadi korban tentunya masyarakat.